Syekh Abdul Qadir Jailani, atau dikenal sebagai Abdul Qadir Al-Jilani, lahir pada tahun 1077 di distrik Jilan, wilayah Iran sekarang. Keluarganya terkenal sebagai keturunan Sayyid, yang memiliki hubungan dengan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya, Abu Salih Musa Al-Hasani, adalah seorang ulama dan tokoh agama. Abdul Qadir Jailani tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan keberkahan dan keilmuan. Pada usia muda, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dan minat yang mendalam terhadap ilmu agama. Maka, pada usia sekitar 18 tahun, ia meninggalkan kampung halamannya untuk mengejar ilmu agama lebih lanjut. Perjalanan pendidikannya membawanya ke berbagai pusat keilmuan di dunia Islam pada saat itu. Ia belajar di Baghdad, yang pada masa itu merupakan pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Di sana, dia menempuh pendidikan di bawah bimbingan para ulama terkemuka, dan ketajaman pikirannya membuatnya dihormati oleh sesama pelajar. Selama perjalanan spiritualnya, Abdul Qadir Jailani menemui guru spiritualnya, Syekh Hamad At-Tusi, seorang sufi terkenal. Di bawah bimbingan beliau, Abdul Qadir mendalami praktik-praktik sufisme dan memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam. Setelah menyelesaikan pelatihannya di Baghdad, ia memulai misi dakwah dan pengajaran di berbagai wilayah. Abdul Qadir Jailani dikenal karena sikap zuhudnya terhadap dunia, meskipun keilmuannya sangat luas. Ia menekankan pentingnya cinta kepada Allah dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ceramah-ceramahnya, ia membimbing orang-orang untuk mencari kebenaran dan mencintai Allah dengan tulus. Pada suatu perjalanan dakwahnya, Abdul Qadir Jailani tiba di kota Baghdad, di mana ia mendirikan sebuah pesantren atau madrasah. Pesantren ini tidak hanya menjadi tempat pembelajaran ilmu agama, tetapi juga menjadi pusat pengembangan spiritual bagi banyak muridnya. Para muridnya datang dari berbagai lapisan masyarakat, dan pesantren ini menjadi tempat berkumpulnya pencari ilmu dan kebijaksanaan. Kepemimpinan spiritual Abdul Qadir Jailani semakin berkembang, dan ia menjadi pemimpin sufi yang sangat dihormati. Pesantrennya menjadi pusat penyebaran ajaran sufisme, dan pengaruhnya merambah ke berbagai wilayah di dunia Islam. Karya tulisnya, terutama Futuh Al-Ghaib, atau pembukaan yang tersembunyi, menjadi salah satu warisan keilmuan yang berharga. Selama hidupnya, Abdul Qadir Jailani juga terlibat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan dan sosial. Ia menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Kehidupannya yang sederhana dan kepeduliannya terhadap sesama membuatnya dicintai oleh banyak orang. Pada tanggal 11 Rabi, Al-Thani 561 H, Abdul Qadir Jailani meninggal dunia. Wafatnya tidak mengakhiri warisan spiritualnya, sebaliknya, ajaran dan nilai-nilainya terus diwariskan dari generasi ke generasi. Makamnya di Baghdad menjadi tempat ziarah bagi para pencari keberkahan, dan karya tulisnya terus menjadi sumber inspirasi dalam dunia keilmuan Islam. Demikianlah, kehidupan Syekh Abdul Qadir Jailani mencerminkan perjalanan spiritual dan pengabdian yang mendalam kepada agama Islam. Warisannya sebagai seorang ulama, sufi, dan filantropis terus menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Pasca wafat Abdul Qadir Jailani, warisannya terus berkembang sebagai salah satu pilar spiritual dalam dunia Islam. Pesantren yang didirikannya tetap menjadi pusat pembelajaran dan spiritualitas, menarik murid-murid dari berbagai penjuru. Generasi-generasi berikutnya meneruskan ajarannya, memperkaya tradisi sufisme dan pemahaman Islam yang ia wariskan. Salah satu ciri khas pengajaran Abdul Qadir Jailani adalah penekanannya pada kecintaan kepada Allah dan kasih sayang kepada sesama. Konsep ini terus diperdalam dan disebarluaskan oleh murid-muridnya, menciptakan tradisi sufisme yang menekankan aspek-aspek kemanusiaan dalam pencarian kebenaran spiritual. Karya tulis Abdul Qadir Jailani, terutama Futuh Al-Ghaib, terus menjadi sumber rujukan dalam studi ilmu tasawuf. Kitab ini membahas berbagai aspek spiritualitas dan pengalaman mistis, memberikan panduan bagi pencari kebenaran. Para penafsir dan ulama sufisme kemudian memperdalam dan mengembangkan pemikiran yang terkandung dalam karya-karyanya. Pada tingkat sosial, warisan Abdul Qadir Jailani juga terus terwujud dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Pusat-pusat pendidikan dan amal yang bermula dari inspirasinya menjalankan berbagai program untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Keterlibatan dalam pemberdayaan ekonomi, bantuan kesehatan, dan dukungan pendidikan menjadi bagian integral dari pengabdian terhadap sesama. Makam Abdul Qadir Jailani di Baghdad menjadi pusat ziarah dan doa bagi umat Islam.
Setiap tahun, ribuan orang memenuhi tempat tersebut untuk merayakan peringatan wafatnya, mengambil hikmah dari kehidupannya, dan mencari berkah spiritual. Kehadiran makamnya menjadi simbol keberlanjutan ajaran dan keteladanan yang ia tinggalkan. Tentu saja, pengaruh Abdul Qadir Jailani tidak terbatas pada wilayah geografis tertentu. Ajarannya telah meresap ke berbagai belahan dunia, memengaruhi berbagai tradisi dan komunitas Islam. Pemahaman mendalamnya tentang agama dan spiritualitas membuatnya dikenang sebagai tokoh yang menggabungkan keilmuan dan keindahan hati. Dengan demikian, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak hanya menjadi sosok bersejarah tetapi juga menjadi pemandu rohaniah bagi banyak orang di seluruh dunia. Perjalanannya dari lahir hingga wafat membangun landasan bagi tradisi sufisme yang berkembang dan menyinari perjalanan spiritual banyak individu yang mencari makna dalam hidup mereka.